Halo semuanya, kami dari IKGMP PBL 4 akan membahas mengenai fluorosis index. Sebelumnya, apa itu dental fluorosis? Dental fluorosis terjadi akibat penggunaan fluoride yang berlebihan selama periode amelogenesis, sehingga menghasilkan enamel yang terhipomineralisasi dengan berbagai level porositas. Secara klinis, dental fluorosis menunjukkan goresan dan atau opasitas pada enamel yang bervariasi warnanya, yaitu putih, kuning, atau coklat, serta dapat menyebabkan kehilangan struktur. Terdapat 3 indeks yang akan dibahas, yaitu DINS Index, Filter-Fagerskov Index, dan Horowitz. Yang pertama adalah DINS Index. DINS Index, atau yang sering disingkat dengan DI Index, ditemukan oleh Dean pada tahun 1934. Indeks ini merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur derajat fluorosis pada gigi dan sering digunakan dalam studi epidemiologi. DIN Index memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana untuk dilakukan, diterima secara global, dan diakui oleh WHO. Pada tahun 1934, kriteria diagnostik sistem klasifikasi DINS Index ditetapkan sebagai 7 kriteria, yaitu normal, questionable, very mild, mild, moderate, moderately severe, dan severe. Kriteria-kriteria ini kemudian diperbaharui pada 1942, di mana terdapat beberapa kriteria yang dimodifikasi, serta kategori moderately severe digabungkan dengan severe. 6 kategori tersebut adalah, yang pertama, normal, dengan kode 0, di mana tidak terdapat perubahan translusensi. Kemudian kode 0,5 untuk questionable, di mana terdapat sedikit perubahan translusensi seperti bercak atau bintik putih. Kemudian kode 1.0 untuk very mild, di mana area opak putih kecil tersebar tidak beraturan, serta melibatkan kurang dari 25% permukaan gigi. Kemudian kode 2.0 atau mild menunjukkan area opak putih yang lebih luas dan melibatkan hingga 50% permukaan gigi. Kode 3.0 untuk moderate, yaitu melibatkan seluruh permukaan enamel dan seringkali terlihat noda coklat. Kode selanjutnya itu 4.0 untuk severe, yaitu melibatkan seluruh permukaan enamel dan ada hipopasi yang sangat mencolok. Noda coklat tersebar luas dan biasanya terdapat discrete ataupun confined pitting. Bagaimana cara menghitung DINS Index? Pencatatan dibuat berdasarkan penampakan klinis dua gigi yang terlibat. Jika skor kedua gigi tidak sama, digunakan skor yang lebih rendah. Ketika mencatat skor, mulai dari uji indeks yang lebih tinggi yaitu severe, lalu dieliminasi tiap skornya sehingga didapatkan skor yang sesuai dengan kondisi yang ada. Pemeriksaan dilakukan pada kondisi cahaya natural yang baik dengan pasien duduk tegak menghadap cahaya. Pemeriksa menghadap pasien dengan punggung membelakangi cahaya atau jendela. Jika terdapat keraguan, digunakan skor yang lebih rendah. Selanjutnya, cara menganalisis dan menginterpretasi DINS Index. Cara menganalisis DIN Index menggunakan pendekatan one person, one disease. Secara umum dalam epidemiologi medis, yang diklasifikasikan sesuai dengan tingkat keparahan seseorang. Uji yang digunakan menggunakan uji statistik non-parametrik karena menggunakan jenis data berupa nominal dengan skor yang dihasilkan dari skor terendah hingga skor tertinggi. Contoh analisis yang menggunakan DIN Index yaitu sebagai berikut. Data diuji dengan menggunakan analisis one-way ANOVA dan chi-square test untuk menentukan apakah ada perbedaan musiman dalam konsentrasi fluoride. Uji one-way ANOVA menunjukkan bahwa dari 74 sumur, hanya 4 yang menunjukkan perbedaan yang signifikan, sedangkan chi-square test menunjukkan bahwa signifikansi yang dihasilkan adalah p-value kurang dari 0,05, yang artinya terdapat signifikansi secara statistik. Selanjutnya, hasil dari area konsentrasi fluoride yaitu orang yang tinggal di daerah zona 1 memiliki konsentrasi fluoride air di bawah 1,5 mg liter. Sedangkan orang yang tinggal di daerah zona 5 memiliki konsentrasi fluorida air sebesar 12-16 mg liter. Artinya, zona 5 memiliki derajat kerusakan gigi dengan persentase terbesar pada indeks DIN level 4. Hal ini berarti bahwa penduduk daerah dengan konsentrasi fluoride yang lebih tinggi memiliki risiko yang lebih tinggi. Indeks selanjutnya yaitu Tilstra-Fagerskov atau TF Index. TF Index merupakan indeks yang lengkap dan rinci dalam mengevaluasi dental fluorosis. TF mengevaluasi dental fluorosis pada level keparahannya berdasarkan dari gambaran klinis bagian enamel yang terkena dan diberikan skor dari 0 sampai 9. Skor ini menentukan tingkat keparahan dari ringan hingga parah, dan skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat keparahan yang lebih besar. Selanjutnya adalah prosedur pemeriksaan.
Saat melaksanakan survei di lapangan, siapkan portable dental chair. Jika tidak ada, bisa gunakan kursi biasa dan hadapkan pasien ke sumber cahaya atau menggunakan artificial light. Setelah itu, kita mulai pemeriksaannya. Pertama-tama, keringkan seluruh permukaan gigi selama 1 menit atau hingga permukaan gigi kering dengan menggunakan cotton cloth atau air syringe. Selanjutnya, kita periksa permukaan labial atau bukal gigi menggunakan kaca mulut. Gunakan probe untuk menentukan keutuhan enamel dan beri skor sesuai dengan kriteria yang akan dijelaskan. Kriteria penilaian dari modified kriteria dari TF Index yaitu skor 0 menggambarkan translusensi gigi normal setelah dilakukan pengeringan permukaan. Skor 1 menunjukkan adanya garis putih tipis jajar perik mata dan terkadang ada snow capping di ujung cusp atau incisal edges. Skor 2 menunjukkan garis putih opak lebih terlihat dan membentuk area keruh kecil tersebar, serta snow capping yang lebih sering terlihat. Di sebelah kanan bisa dilihat gambaran klinis dari skor 2 yang sudah semakin terlihat garis opaknya dan mulai terlihat snow capping pada bagian incisal. Selanjutnya ada skor 3, yaitu area opak keruh makin terlihat dan tersebar, serta diantaranya juga terlihat garis putih. Lalu skor 4 menunjukkan seluruh permukaan tampak opak putih kapur. Sedangkan skor 5 menunjukkan seluruh permukaan opak dan ada kehilangan enamel berupa pits berdiameter kurang dari 2 mm. Pada gambaran klinis dapat dilihat perbedaan opasitas dan gigi dengan TF skor 3 dan 4. Skor 4 terlihat lebih opak secara menyeluruh, sedangkan pada skor 5 dapat dilihat adanya kehilangan enamel berupa pit yang kecil yang ditandai dengan lingkaran biru. Selanjutnya skor 6, pits tergabung membentuk horizontal bands dengan lebar kurang dari 2 mm, serta enamel fasial tapi cusp hilang dengan dimensi vertikal kurang dari 2 mm. Dan pada skor 7, terlihat kehilangan enamel di area yang tidak beraturan meliputi kurang dari setengah permukaan gigi, dan enamel yang tersisa tampak opak. Pada gambaran klinis dapat dilihat bahwa pada skor 7, enamel yang hilang sudah lebih luas dibandingkan pada skor 6 yang baru membentuk pita-pita horizontal. Skor 8 menunjukkan kehilangan enamel yang meliputi lebih dari setengah permukaan gigi, dan enamel yang tersisa juga masih tampak opak. Dan pada skor 9, menunjukkan bahwa kehilangan enamel menyebabkan perubahan anatomi permukaan dan menyisakan enamel di tepi servikal. Pada gambaran klinis juga bisa terlihat adanya perbedaan jumlah kehilangan enamel antara TF Index skor 8 dan 9. Setelah ini, akan ada contoh analisis dan interpretasi dari TF Index. Berikut merupakan contoh sebuah penelitian yang meneliti hubungan antara TF Index suatu populasi terhadap status ekonomi dan area tempat tinggal subjek. Pada penelitian ini, data dianalisis dengan chi-square test dan man-with-mu test untuk menganalisis prevalensi dental fluorosis terhadap variabel independennya, yang dikategorikan signifikan secara statistik karena p-value kurang dari 0,05. Pada tabel 1, kita dapat melihat prevalensi anak-anak yang mengalami dental fluorosis berdasarkan area tempat tinggalnya. Dari data tersebut, dapat diinterpretasi bahwa 55% subjek mengalami dental fluorosis dan area yang paling banyak mengalami dental fluorosis adalah Montevideo dengan besar prevalensi 33,3%. Selanjutnya, pada tabel kedua ini, dapat dilihat prevalensi dari masing-masing skor TF berdasarkan area tempat tinggal dan status ekonomi subjek. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dianalisis bahwa skor TF 1-2 paling banyak ditemukan di Montevideo. Lalu, skor TF 3-4 paling banyak ditemukan pada area 1 dan 3. Dan terakhir, skor TF 5-9 paling tinggi terdapat di Montevideo dengan prevalensi 1%. Berdasarkan status ekonomi pasien, keparahan fluorosis lebih tinggi pada status ekonomi kelas 4 dibandingkan kelas 1. Setelah kita menganalisis data yang didapat, ada beberapa hal yang dapat diinterpretasi melalui data TF Index. Pertama, mengenai prevalensi. Dari prevalensi, kita dapat melihat distribusi indeks TF pada berbagai populasi dan distribusi dental fluorosis berdasarkan skor TF. Hal ini akan membantu kita menentukan tindakan preventif yang diperlukan pada suatu populasi target. Yang kedua, kita dapat melihat beberapa hal yang bisa mempengaruhi variasi skor TF Index. Pola dental fluorosis seharusnya bersifat bilateral, namun gaya mastikasi pada enamel yang sudah keropos akibat dental fluorosis dapat membuat gigi menjadi kehilangan enamel dan skor TF menjadi lebih tinggi, yaitu antara 5-9. Lalu, tidak semua gigi memiliki pola ameloblast dan garis atau opasitas yang sama, sehingga terkadang dental fluorosis memiliki skor yang berbeda. Di luar hal tersebut, dental fluorosis juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik individu.
dan individu yang lemah akan lebih rentan terkena dental fluorosis. Yang ketiga, skor TF Index dapat membantu kita menentukan kebutuhan perawatan yang dibutuhkan. Skor 1-3 biasanya cukup sebatas mikroabrasi, dengan tindakan teeth whitening jika diperlukan. Selain itu, sodium fluoride juga bisa digunakan untuk remineralisasi bagian enamel gigi yang hipomineralisasi. Sedangkan skor 4-9 dapat ditreatment dengan restorasi rain-based composite atau menggunakan mahkota tiruan penuh. Yang terakhir adalah, kita dapat menentukan etiologi dari dental fluorosis yang dialami. Sebagai contoh, fraktur enamel pada skor TF Index 5-9 dapat disebabkan oleh gaya mastikasi dan gaya abrasif dari sikat gigi. Kemudian, paparan fluoride yang berlebihan dari paparan produk seperti pasta gigi, air minum, dan garam berfluoride. Dan selain itu, manifestasi klinis dari dental fluoride dipengaruhi oleh jumlah fluoride yang dikonsumsi, waktu terpapar, umur, berat badan, dan status nutrisi dari individu. Namun, perlu diperhatikan bahwa seluruh hal yang dapat diinterpretasi ini membutuhkan analisis dari beberapa variabel independen sesuai dengan tujuan penelitian. Indeks yang terakhir yaitu Tooth Surface Index of Fluorosis atau TSIF atau Horowitz. Jika pada TF sebelumnya gigi perlu dikeringkan, maka pada pemeriksaan ini gigi tidak perlu dikeringkan. Selanjutnya, pasien didudukkan menghadap artificial light. Lalu, permukaan gigi yang diperiksa menggunakan probe dan kaca mulut untuk melihat perubahan warna dan pembentukan pit atau groove pada permukaan gigi. Kemudian catat skornya, lalu foto dengan kamera sebagai dokumentasi. Lalu, bagaimana cara menghitung TSIF? Pertama, dilakukan scoring kepada tiap gigi yang belum direstorasi. Selanjutnya, pada gigi anterior, dilakukan scoring dari permukaan labial hingga lingual. Sedangkan pada gigi posterior, dilakukan scoring dari permukaan bukal, lingual, hingga occlusal. Scoring dilakukan pada gigi yang sudah erupsi secara penuh. Jika belum sempurna, maka tidak bisa. Selanjutnya, adapun cara menyajikan data dan scoring sistem klasifikasi TSIF, yaitu sebagai berikut. Skor 0 menunjukkan enamel tidak memperlihatkan bukti dari fluorosis. Skor 1 yaitu enamel memperlihatkan bukti pasti dari fluorosis. Area putih yang terlihat kurang dari sepertiga dari permukaan enamel. Lalu skor 2 menunjukkan area putih fluorosis terlihat lebih dari sepertiga, namun tidak lebih dari 2/3 dari permukaan yang terlihat. Selanjutnya skor 3 yaitu area putih fluorosis setidaknya 2/3 dari permukaan yang terlihat. Skor 4 yaitu enamel memperlihatkan staining yang berhubungan dengan level dari fluorosis. Skor 5 yaitu terdapat pit atau groove yang diskret pada enamel tanpa adanya staining. Skor 6 yaitu terdapat pit atau groove dan staining pada enamel, dan skor 7 terdapat pit pada permukaan enamel, area enamel yang hilang, dan terdapat staining dengan warna coklat tua. Berikut merupakan cara menganalisis indeks TSIF. Karena TSIF bukan merupakan skala interval, maka skor permukaan gigi tidak diratakan seperti indeks lainnya. Skor tersebut disusun sesuai dengan distribusi frekuensi yang kemudian dianalisis menggunakan uji statistik non-parametrik. Dari skor yang disusun berdasarkan frekuensi, jika distribusi frekuensi skor TSIF yang besar tinggi, maka populasi mengalami fluorosis yang cukup advance dan juga sebaliknya. Semakin tinggi skor TSIF, maka artinya konsentrasi fluoride pada air minum daerah tersebut juga terhitung tinggi. Sekian penjelasan dari IKGM PPBL 4. Terima kasih.